Baik, terima kasih. Sektor pertanian ini adalah sebuah sektor yang paling bertahan di masa pandemi seperti sekarang, sehingga kami jadikan itulah prioritas yang utama, prioritas satu. Kenapa? Karena memang itulah yang kita handalkan ke depan. Kalau dikaitkan pariwisata bisa, wisata agro. Tapi ada tantangan-tantangan klasik yang dihadapi oleh petani kita, yaitu pertama, alih fungsi lahan. Ketika kami diberikan kepercayaan, maka alih fungsi lahan tidak boleh lagi terjadi. Kalaupun ada alih fungsi lahan, itu karena memang lahan itu lahan perumahan dan harus disetujui oleh seluruh kerama subak, tidak hanya kalian subak, tetapi seluruh kerama baru boleh. Sehingga lahan pertanian kita masih utuh. Kemudian persoalan yang kedua adalah air. Kita membangun sumur-sumur bor, baik sumur dangkal, sumur dalam maupun sumur sedang. Itu juga menjadi solusi saat ini terhadap petani kita. Kemudian memastikan pupuk untuk datang tepat waktu, termasuk juga mengusulkan pupuk sebanyak mungkin sehingga pupuk subsidi bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin petani kita. Termasuk juga persoalan di tengah dan di hilir, bagaimana dengan teknologinya, bagaimana dengan pemasarannya, tata kelola niaganya supaya tidak keluar dari jembrana. Saya melihat sekarang hasil pertanian terutama padi sudah banyak sekali ada RMU di Jembrana dan milik orang lokal. Saya kira tidak perlu lagi ada investor untuk urusan pengolahan padi ini karena sudah semua dimiliki orang Jembrana. Di sisi lain ada juga keunggulan yang kita punya. 8 tahun kita menata kakao kita dan hari ini kualitas kakao Jembrana sudah diakui oleh dunia. Bahkan beberapa buyer dari luar yang belum pernah mengambil kakao di Jembrana sekarang melirik Jembrana. Karena apa? Kualitasnya yang luar biasa. Kakao fermentasi. Ini betul-betul 8 tahun terakhir petani kita diedukasi, dirubah mindsetnya untuk mau bertani secara organik yang tadinya konvensional. Pertanian kakao ini membanggakan buat kita. Kita siapkan nanti ke depan petani-petani muda. Kita siapkan juga petani perempuan. Kita siapkan pelatihan pupuk organik maupun pupuk padatnya. Habis, kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi 2,5 menit dari sekarang. Tadi disampaikan bahwa ada untuk menghambat dari alih fungsi lahan. Saya juga kaget dengan uraian tersebut karena ada bukti di utara daripada kantor bupati yang ada sekarang ini bahwa ada itu lahan yang luasnya hektaran sawah yang sudah dijadikan rencana untuk perumahan dan itu membuktikan bahwa tidak ada konsisten untuk mempertahankan alih fungsi lahan. Jadi bicara ini saya anggap sebagai ambigu gitu. Air juga. Kalau masalah air tadi dikatakan bahwa ada dropping daripada pompa-pompa pendek yang disampaikan kepada masyarakat. Saya melihat ada satu desa yang bertahun-tahun kekurangan air dan itu pun contohnya seperti desa Sari Kuning ada, bahkan di Berangbang pun juga ada kita temukan air daerah yang memang bertahun-tahun kebutuhan airnya tidak terpenuhi. Nah itu mengatakan bahwa kami nanti ke depan apa yang disampaikan bahwa pada prinsipnya kami sangat mendukung petani bisa mandiri, petani yang bisa menjadi petani modern gitu dengan dengan memberikan teknologi kepada pertanian dan kami sangat ingin mensupport Prusda yang hari ini bangkrut bahwa nanti Prusda akan mulai bekerja dari nol untuk menciptakan satu ekosistem pertanian yang baru karena kami anggap Prusda adalah core bisnis daripada kabupaten yang akhirnya dari Prusda lah kami ingin mendapatkan PAD untuk menambahkan PAD karena kami pertanian ini jadi sektor unggulan buat kami. Di masa pandemi ini petani menjadi tulang punggung buat kami. Tidak ada petani kami mungkin masyarakat Jembrana akan tidak bisa makan hari ini begitu. Mungkin ditambah. Ya. Pelestarian dan memanfaatkan sumber daya air adalah kuncinya. Jadi kalau sekarang salurannya luar biasa tapi airnya yang tidak ada. Jadi airnya ini harus kita pertahankan. Bagaimana menjaga kelestarian, terutama kelestarian hutan, kelestarian wana, dan juga bagaimana air ini bisa ditampung sebanyak-banyaknya sehingga pada musim kemarau tidak ada lagi kekurangan-kekurangan air yang terjadi saat ini. Terima kasih, itu aja.
Ya, pada prinsip yang kami sampaikan pada masa COVID ini adalah kita bisa sustainable pada hari ini ya, karena hanya petani dan UMKM yang ada. Untuk itu kami tamu IPAT senantiasa akan berada di tengah-tengah petani untuk mensejahterakan petani kita. Terima kasih. Oke, waktu habis. Aplaus buat masing-masing pasangan calon. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil soal setelah iklan berikut ini. Kita akan segera kembali. Masyarakat Jembrana, saya Imade Kembang Hartawan. Saya Iketut Sugiyase. Kami pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1. Mari kita sukseskan Pilkada Jembrana. Ayo datang ke TPS pada hari Rabu 9 Desember 2020. Om Swastiastu. Saya Ingat Tama, Saya Patriana Krishna. pasangan nomor urut 2. Ayo kita sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana tahun 2020. Ayo datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Parata Gumawe Sukaningrat, memilih pemimpin yang mau bekerja untuk rakyat. Bagi pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, pastikan diri Anda terdaftar dalam DPP. Penyelenggara berintegritas, pemilihan berkualitas. Penyelenggara sehat, pemilih selamat. Ayo datang ke TPS, gunakan hak pilihmu, tetap patuhi protokol COVID-19. Mari sukseskan Pilkada Jembrana Rabu 9 Desember tahun 2020. Om Santi 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 Om. Kita akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil soal yang ada di depan. Silakan. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Masih tersegel untuk tema 1. Waktunya menjawab adalah 3 menit dan nanti ditanggapi 2,5 menit dan juga 2,5 menit oleh masing-masing pasangan calon. Mohon diperhatikan, soal hanya dibacakan 1 kali. Mohon untuk disimak. Penerapan good governance mewajibkan direalisasikannya economic governance, political governance, dan administrative governance dengan melibatkan public sector, private sector, dan civil society untuk bergerak secara bersama-sama. Dalam upaya menumbuhkan sektor perekonomian yang akan menjadi komoditas utama Kabupaten Jembrana, upaya apakah yang akan dilakukan untuk mewujudkan pola good governance dengan memperhatikan dan melibatkan ketiga komponen seperti tersebut di atas? Waktunya 3 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Dalam menerapkan good government, tentu kita mulai dulu dari perekrutan para pejabat. Jadi ketika merekrut pejabat, tentu kita harus clear, artinya melakukan fit and proper test oleh lembaga yang kredibel, terpercaya, tanpa ada intervensi. Siapapun tidak boleh, sehingga semua punya peluang untuk mendaftar menjadi pejabat. Ketika kandidat itu sudah didapatkan, dilakukan interview, baru kita berpikir track record dan rekam jejaknya. Sehingga betul-betul kita mendapatkan sosok pemimpin SKPD, OPD yang betul-betul sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi sekali lagi harus
clear kita di situ. Tidak boleh ada intervensi apapun. Dan kami sudah sepakat dengan Pak Wakil untuk menerapkan itu. Kemudian juga pelayanan publik yang prima, kami akan membuat mall pelayanan publik. Yang selama ini pelayanan itu ada di masing-masing dinas. Kita mengurus izin ada di perizinan, kita mengurus KTP ada di Dabduk, membayar PBB ada di Dinas Pendapatan, begitu juga yang lain-lain. Nanti semua pelayanan ada dalam satu mall, ada semua di sana. Ngurus apapun ada. Jadi masyarakat tinggal datang, daftar, isi formulir lengkap dengan standar waktu yang ada, dengan standar biaya. Tidak ada yang tidak terbuka di sana. Kemudian juga anak muda bisa mendaftar lewat online. Begitu lengkap maka bisa diambil di situ. Jadi inilah bentuk pelayanan yang kita ciptakan ke depan. Saya kira Pak Wakil juga akan menambahkan. Baik, terima kasih. Jadi ketika good governance harus berjalan, jadi kami di Kabupaten Jemberana kalau diberikan kesempatan akan selalu semua proses itu baik perpajakan maupun yang lain harus online. Baik pun pembayaran non tunai akan kita terapkan di Kabupaten Jemberana. Sehingga tidak ada lagi berhadapan dengan hal-hal yang langsung dengan uang tunai. Jadi itu yang kami akan lakukan seterusnya sehingga nanti good governance di Kabupaten Jemberana akan berjalan dengan baik. Demikian. Waktunya masih ada 30 detik. Cukup. Cukup. Terima kasih. Sudah cukup. Kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi selama 2,5 menit. Dimulai dari sekarang. Baik. Good government, kalau kita bicara good government adalah implementasinya adalah tidak ada satupun perusahaan daerah yang bangkrut. Kita ketemui bahwa di Jemberana, kalau kita melihat good government, hari ini Perusda tidak jalan, PDAM tidak jalan. Bagaimana kita bicara tentang good government? Karena implementasi daripada good government itu adalah semuanya berjalan sustainable dia. Ada berjalan baik dan dia akan memberikan benefit, manfaat kepada penambahan daripada pendapatan daerah Jemberana sendiri. Jadi hari ini apa kita jawab bahwa kalau good government itu bisa dijalankan di Jemberana. Tambah IPAT, Bupati dan Wakil Bupati tahun depan sudah pasti akan clean, bukan good saja, itu juga clean dan good government yang kami akan canangkan. Terima kasih itu. Oke, jadi saya sedikit menanggapi mengenai mall pelayanan publik. Jadi semestinya sudah sejak tahun 2005 prinsip ini sudah dikerjakan, yaitu one loket. Jadi satu loket perizinan. Jadi tidak perlu lagi membangun mall-mall, bangunan-bangunan yang tidak penting sehingga menghabiskan APBD. Jadi untuk good government, jadi seperti yang terjadi saat ini, bagaimana pejabat itu dipilih berdasarkan lelang jabatan. Namun kenyataannya ada yang satu pejabat di satu dinas yang rankingnya nomor 3 bisa menjadi nomor 1. Jadi apa alasannya sehingga jadi sudah menghabiskan sekian banyak untuk bagaimana kita bisa menyeleksi pejabat-pejabat ini, namun hasil tersebut tidak digunakan oleh pemerintah Kabupaten Jemberana. Terima kasih. Waktunya cukup? Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Ya, cukup. Kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi selama 2,5 menit, dimulai dari sekarang. Ya, baik, terima kasih. Dari tadi bicaranya Perusda bangkrut ya. Jadi opini dibangun Perusda bangkrut. Padahal PDAM juga Perusda dan hari ini berdiri kokoh. Jadi dia nggak paham apa saja Perusda itu. Sehingga selalu bicara Perusda bangkrut. Perusda ini sebenarnya kalau kami katakan itu tidak bangkrut, karena apa? Perusda dulu di era sebelumnya itu tugasnya apa? Memungut retribusi parkir, retribusi pasar.
Ketika Badan Pemeriksa Keuangan mengatakan Prusda tidak boleh memungut itu, maka ditarik kepada dinas, maka sekarang Prusda tidak punya kegiatan lain. Jadi bukan bangkrut sebenarnya. Ya, jadi kasihan Direktur Prusda yang begitu bekerja keras, tetapi ke depan saya punya cara untuk membangkitkan Prusda ini. Saya orang ekonomi, pendidikan formal saya pengusaha walaupun pengusaha kecil, latar belakang dagang nyuh, saya tahu bagaimana mencari duit di Prusda itu. Kalau mau gampang, Prusda jual nasi bungkus saja ke Pemda sudah untung, betul tidak? Tetapi apa yang terjadi? Dagang nasi bungkus akan tewas semua. Kalau mau Prusda bikin fotokopi, bisa fotokopi di Pemda, tapi apa? Dagang fotokopi bisa nggak jalan, tukang fotokopi nggak jalan. Kalau Prusda mau buka usaha-usaha lain yang berkenaan dengan masyarakat akan mengeluh. Untuk apa? Maka Prusda boleh berusaha, tetapi tidak mengganggu usaha-usaha lain, dan itu sudah juga kami pikirkan. Ya, kemudian yang juga tidak kalah penting tadi menyampaikan lelang jabatan. Lelang jabatan wajib. Kami diberikan kepercayaan, sekali lagi kami diberikan kepercayaan. Selama ini saya wakil, tugasnya adalah memberikan masukan kepada Bupati. Sudah kami lakukan itu, bahwa ketika lelang jabatan ada 3 kandidat yang masuk nominasi, itu kewenangan Bupati untuk menunjuk salah satu dari mereka. Tidak kandidat. Jadi bukan berarti yang nomor 1 harus dapat, itu pemikiran yang salah. Tetapi boleh Bupati menentukan dari seluruh yang ikut. Berapapun yang ikut dibuka 3 kandidat itu ditentukan oleh Bupati. Saya kira itu. Habis, kita berikan aplaus kepada masing-masing pasangan calon. Kita sudah mengakhiri tema pertama. Nanti akan kita lanjutkan kepada tema kedua setelah jeda iklan berikut ini. Kita akan segera kembali. Om Swastiastu. Saya Ingat Tamba. Saya Patriana Krishna.